Apakah kalau cerai itu pasti salah suami? Kalau Nabi pernah ceraikan istrinya berarti salah Nabi dong. Sahabat-sahabat cerai juga berarti salah sahabat gitu. Disclaimer, pertama, Ustadz menjawab sesuai konteks rumah tangga masakin yang selingkuh pun menimpa istri, bahkan yang sudah ikut ngaji kedua. Jangan samakan dengan rumah tangga Nabi, apalagi kasus dan sebab cerainya pun banyak berbeda dengan konteks masakini ketiga. Ini bukan pembelaan buat istri, karena salah atau dosa istri tetap tanggung jawab istri keempat. Ustadz mengingatkan suami akan tanggung jawab sebagai pimpinan keluarga, jadi jangan merasa bersih sendiri. Waktu Ana bikin video itu, kita ngopi sambil bicara tentang perceraian. Terus Ana bilang, kalau cerai itu pasti ada salah suami. Makanya si kameramen nanya lagi. Tapi kalau misalnya istri yang selingkuh, masa tetap salah suami, Ustaz? Kalau Ana jelasin, satu, gak mungkin suami gak ada salah. Istri juga ada salah, tapi suami gak mungkin gak salah. Jangan bilang gini, saya sudah gini, seolah-olah dia bersih dari kesalahan. Mungkin Antum merasakan pahitnya istri berselingkuh, sudah mendidik tapi susah, keras. Apakah saya masih salah? Ana bilang, ada kesalahan. Di antaranya mungkin kalau lagi off, tidak memfasilitasi istri. Salahnya adalah cuma nyuruh, tapi nggak ditemenin. Ya mungkin bisa pergi bareng. Antum drop istri Antum, anak-anakku jaga. Gitu. Misalnya Antum olahraga, istri Antum juga punya cemburu. Kamu enak ya, kalau keluar bisa olahraga dengan teman-temanmu. Aku sebagai perempuan olahraga, aku di rumah aja gitu. Tapi Antum tidak memahami perasaan itu. Setelah lukanya banyak, baru dia mencoba mencari pelarian dan mulai memberontak. Dulu waktu masih tinggal di Saudi, istri Ana bilang, kita jalan yuk. Duh, udah baru pulang tenis, capek. Tapi kan Dinda pengen juga keluar. Dalam istri Ana nangis. Loh, kenapa kok nangis? Istri Ana bilang gini, udah enak, ke kampus pagi, habis itu kajian, nanti pulangnya udah malam. Dinda cuma sekolah, pulang. Sekolah, pulang. Kita tinggal di Saudi ini butuh juga kadang hiburan. Dinda nggak minta kayak hiburan kayak orang-orang, gedung tinggi, kemana. Enggak, cuma keluar, jalan naik mobil, belanja apa kayak di warung, terus pulang. Itu aja. Akhirnya Ana ajak dia ke batu-batu belakang sekolah, pulang, senang sudah. Ana sebagai suami mungkin waktu itu salahnya Ana nggak peka. Bahwa aku bisa keluar dengan seenaknya, karena ke kampus, pergi kajian, syekh. Ana nggak ngajak istri. Karena kalau ngajak istri harus jemput lagi. Sehingga kepekaan itu yang kurang, dan itu bagian dari salah namanya. Ustaz, tapi kan dia selingkuh, masa saya yang berdosa? Tidak semua yang namanya salah sama dengan dosa. Dosa itu beda, salah itu suami nggak peka. Itu dosa apa bukan? Bukan. Tapi salah atau nggak? Oke, mungkin kesalahan Ana adalah Ana nggak bilang itu porsi. Ana bilang suami pasti punya porsi kesalahan, baik besar maupun kecil. Biar suami nggak merasa bersih sama sekali. Isi sebuah nasihat bisa jadi benar. Tapi meskipun benar, kalau disampaikan di waktu yang salah, kan bisa salah. Disampaikan dengan cara yang salah, jadi kayak salah. Sekali terus merasa cukup, itu juga salah. Karena namanya nasihat itu butuh menanamkannya berkali-kali. Dengan lemah lembut. Apalagi kalau dulu kita juga sama seperti dia. Pokoknya setiap ada sesuatu, berarti kita sebagai qawwam di dalam rumah tangga itu ada yang kurang, ada yang keliru. Entah caranya salah, entah momennya salah. Sebenarnya ini omongan Ana cuma meniru dari salah satu ustadz. Ustadz kita juga bilang, kalau antum ada perceraian, ada masalah rumah tangga, suami pasti salah. Ana kaget juga mendengarnya. Tapi belakangan setelah banyak mendengar kasus-kasus orang istri selingkuh ada, masalah anak nakal ada, cekcok sama mertua ada, soal nafkah ada. Dari semua yang datang ke kantor Ana, pasti ada salahnya si suami. Mau suaminya akui atau tidak, dia pasti punya porsi salah.